Materi selanjutnya yaitu product life cycle. Saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah mendengar ini. Mungkin sudah, mungkin juga belum, tapi kita akan review kembali. Nah, product life cycle itu seperti ini gambarnya. Jadi ada suatu produk itu memiliki masa di mana dia ada di bagian introduction, dia baru dikenalkan. Terus dia juga sudah mulai bertumbuh, growth. Ada yang dia udah mature banget, udah dewasa, sama yang dia udah mulai decline, udah mulai menurun performanya. Jadi tuh produk nggak akan selalu ada di atas terus, dan nggak akan selalu ada di bawah terus. Dan produk pas baru keluar juga nggak langsung di atas kan. Jadi seperti itu. Jadi dia ada masa-masa hidupnya sama kayak kita, misalnya dari bayi, udah mulai remaja, udah dewasa, terus udah jadi tua, kayak gitu ya. Jadi itu life cycle-nya suatu produk. Ada introduction, growth, maturity, sama decline. Jadi ini adalah masa, kalau introduction, masa ketika produk itu di launch. Product is launch. Jadi salesnya itu grow slowly. Karena kan orang baru kenal, dia baru keluar, jadi ya masih slow lah. Usually no profit. Terus bagian growth. Bagian growth itu udah mulai berkembang, penjualannya udah mulai banyak, mulai grow rapidly, terus persuasive advertising udah mulai digunakan, prices mulai bisa dikurangi as new competitors enter the market, jadi udah mulai ada profit. Maturity ini yang paling bagus tingkatannya ya, growth sama maturity. Jadi sales itu increase slowly. Jadi kalau yang sini kan salesnya itu rapid kan, sangat tinggi. Kalau ini karena dia udah mature, jadi udah mulai slow perkembangannya. Terus kompetisinya atau competitorsnya itu makin intens, ya. Advertising expenditure-nya is highest to sustain growth. Jadi setiap kita bahas sampai di decline dulu. Kalau decline ya udah mulai fall, udah mulai jatuh salesnya, udah mulai kekurangan pemasukan, udah mulai income-nya udah mulai menurun. Jadi sebenarnya di setiap stage kehidupan dari produk itu ada strategi pemasaran yang berbeda-beda. Kita akan membahas strategi itu mungkin tidak di sini, mungkin nanti, karena sangat-sangat banyak kalau misalnya kita harus bahas di sini sekalian. Jadi nanti kita akan membahas tentang strategi dari setiap fase produk, kehidupan produk, ya. Ini sama aja dengan yang tadi, cuman agak berbeda. Silahkan bisa dibaca di sini, pasti bisa langsung mengerti. Terus ini adalah penjelasan yang lebih bagus lagi supaya kalian lebih ngerti. Jadi ini ada bagian development atau introduction tadi, growth, maturity, decline. Salesnya seperti ini. Competitionnya masih low kalau di sini. Kalau ini udah fierce banget competitionnya. Terus kalau marketing purpose-nya, kalau yang di sini tuh explain your product, seperti yang saya bilang kan, strategi pemasarannya pasti berbeda. Kalau yang growth itu to reach out more people, karena kan kamu growth, jadi strategi pemasaran kamu tuh ya me-reach out supaya semakin banyak orang membeli produk kamu. Terus maturity, karena di sini kompetisinya udah mulai fierce, sudah mulai lebih sulit, maka kamu harus bikin suatu differentiation, bikin suatu perbedaan sehingga menunjukkan bahwa produk kamu itu unik dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Dan kalau di decline itu to get rid of outdated products. Kalau pricing strategiesnya ini akan kita bahas nanti, tidak sekarang. Oke. Ini bisa dibaca sendiri. Product management goal. Ini ada contohnya, bisa dilihat juga. Ini contoh-contohnya untuk produk life cycle. Jadi kalian bisa cari contoh produk life cycle dari berbagai macam produk. Pasti ada. Nah, kita masuk di bagian yang kedua. Bagian brand. Jadi
Kita masuk di bagian kedua ini. Oke. Ada yang bisa menyebutkan ini apa saja? Jadi ada Nokia, ada Flickr, Samsung, Twitter, Starbucks, Foursquare, dan lain-lain. Angry Birds, Canon. Jadi ini sebenarnya adalah logo-logo ya, logo dari brand-brand tersebut. Logo dari brand tersebut. Nah, brand atau merek adalah nama atau istilah, tanda, simbol, desain, atau suatu kombinasi dari atribut-atribut produk yang dapat memberikan identitas pada suatu barang. Membedakan barang tersebut dengan barang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut, sebenarnya brand ini sangat banyak atributnya dan sangat luas penjelasannya, dan kita tidak akan bisa menyelesaikannya dalam satu pembahasan di satu pertemuan ini. Jadi kalau sudah selesai mungkin kelas kita, semua materi kita akan bisa kembali ke bagian brand ini, karena brand ini sangat menarik untuk kita kupas lebih mendalam ya. Jadi nanti kalau sudah selesai kita akan kembali lagi. Untuk saat ini kita mempelajari yang bagian dasarnya aja dulu. Peran merek bagi konsumen itu apa aja sih? Dia untuk mengidentifikasi, membuat konsumen memiliki tanggung jawab, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri. Terus ini semestinya lanjutannya hak kekayaan intelektual dan lain-lain. How to build strong brands. Bagaimana cara membuat brand yang kuat? Jadi kalian harus punya brand positioning. Terus ada brand name selection. Jadi cara memilih nama brand itu akan mempengaruhi how strong your brand is gonna be. Terus brand sponsorship, brand development. Kita lihat satu persatu. Jadi brand positioning strategy decision itu ada termasuk dalamnya product attributes, product benefits, product beliefs, and values. Seperti yang saya bilang tadi, karena pembahasan brand ini akan panjang, jadi akan kita bahas lebih mendetil setelah semua materi selesai. Brand name selection. Brand name selection ini jadi harus bisa menunjukkan benefit and qualities. Terus sebisa mungkin tuh yang gampang dipronounce gitu. Jangan cari brand atau bikin brand tuh yang susah-susah namanya. Yang kamu sendiri akan kesulitan untuk mempronounce. Terus distinctive, extendable, translatable for the global economy, ya. Jadi bisa ditranslate, bisa dimengerti. Terus hati-hati karena ada beberapa nama brand yang kalau misalnya ditranslate mungkin atau di bahasa negara mana jadi aneh gitu, atau artinya tuh nggak bagus. Jadi you have to be careful in deciding your brand name. Nah, ada berbagai perspektif untuk nama brand. Jadi bisa pakai nama orang, people's name, terus berdasarkan geographic, terus invented scientific name, terus status, terus ada juga good association, artificial descriptive, sama alphanumeric. Dari gambar-gambar ini, contohnya, ayo yang mana? Kalau ini apa? Ini kayaknya Adidas. Oh iya, bener Adidas. Jadi ini Adidas. Jadi bapak yang ada di sini tuh namanya Bapak Adidas. Saya lupa siapa namanya lengkapnya. Kalian bisa cari sendiri. Kalau ini apa? Kalau ini apa? Ini alphanumeric. Kalau misalnya ini Jogja sama Jakarta Post, itu geographic brand name. Coba tebak yang lain tuh dia berdasarkan apa? Namanya. Nama mereka tuh berdasarkan apa? Status, good association name, dan lain-lain. Ya. Terus di sini ada juga brand sponsorship. Brand sponsorship ada co-brand. Co-brand, ada yang bisa lihat di sini ada apa saja? Trans 7, Trans TV, Transmedia, ya seperti itu. License brand, terus ada private brand, Alfamart, Giant, Indomaret, Carrefour. Kalian pasti pernah melihat ada gula Giant kan? Ada juga gula Superindo mungkin,
atau tisu Superindo, tisu 123 atau apa itu saya lupa namanya. Jadi itu private brand. Terus ada manufacturer brand. Manufacturers brand itu ada PT Indofood, PT Sinar Sosro, PT Tirta Investama. Mereka itu manufacture. Jadi Indofood, kecap Indofood lah, sambal Indofood. Indofood itu adalah manufacturer brandnya. Manufacturer brand. Oke. Mungkin kita akan bisa bahas lebih lanjut lagi di nanti untuk masalah brand. Nah, sama ini juga untuk strategi pengembangan merek. Line extension, ada line extension, brand extension ya nih, extension, multi brand sama new brand. Jadi menggunakan nama merek yang sudah ada, ditambahkan variasi seperti diubah ke bentuk baru. Kalau brand extension, nama mereknya juga sudah ada, dikembangkan dan diperkenalkan untuk meluncurkan produk baru. Multi brand, banyak brand baru, banyak merek baru namun masih dalam kategori produk yang sama. New brand untuk yang emang baru banget. So here we have. Jadi ini matriks ini berdasarkan produk kategori sama berdasarkan brand name-nya. Jadi kalau brand name-nya itu new, yang baru, ini bawah sini. Yang existing brand name itu yang di sini. Kalau ini produk kategorinya, produk kategori yang emang udah existing sama yang new. Contohnya kalau yang existing di sini ada Indomie. Indomie. Dia contohnya ada Indomie apa ya? Indomie goreng rasa apa ya? Ada yang suka makan Indomie. Ya pokoknya macam-macam lah. Ada Coke Diet Coke, Coke Zero. Kalau yang ini ada Pond's Man, ada Vaseline Man juga. Ini Sosro, ini multi brand kan. Ada Sosro, terus di Sosro itu dia memproduksi ada teh botol sama fruity juga. Jadi macam-macam. Oke. Lebih lanjut untuk brand bisa kita pelajari lebih mendalam nanti di akhir kelas. Nah, kita masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu packaging. Packaging itu fungsinya ada seperti yang sudah tertulis di sini untuk melindungi isi tentunya. Kenapa sih packaging itu penting? Emang perlu ya dibahas ya? Emang perlu kamu secara spesifik memikirkan bagaimana bentuk packagingnya, bahan dari packaging itu seperti apa? Itu sangat penting. Nanti akan kita bahas kenapa dia sangat penting. Nah, fungsi dari packaging itu adalah ini, melindungi isi tentunya, terus kemudahan menggunakan produk. Kalau misalnya ada yang kayak botol aqua yang slim bagian tengahnya, itu kan lebih enak untuk dipegang, ya kan? Atau ada misalnya yang packagingnya aqua yang bisa dibuka terus diminum kayak botol apa? Kayak botol olahraga gitu kan, biar dia nggak gampang tumpah, itu packaging juga. Jadi itu membuat orang lebih menyukainya. Terus pemakaian ulang dapat diisi kembali untuk wadah lain misalnya. Terus daya tarik warnanya, iya. Karena kalau packagingnya jelek kan ya orang kayak nggak tertarik gitu. Ini kok nggak menarik bentuknya, aneh, atau mungkin ya lebih bagus kalau beli ini. Warnanya tidak terlalu menarik untuk cewek atau untuk cowok dan lain-lain. Terus untuk memudahkan distribusi. Jadi supaya mudah disusun, mudah dihitung, mudah dipindahkan. Terus informasi supaya di customer itu bisa tahu informasi apa saja yang mereka butuhkan. Misalnya kalau untuk makanan ya kayak kandungan gizinya apa aja, berapa persen gulanya, ada berapa miligram kadar natriumnya di situ. Terus pengembangannya, kemajuan teknologi, daur ulang dan lain-lain. Nah, kalau packaging itu ya sangat beragam berdasarkan colorsnya, size, shape, weight, pictures, labels, and materials. Ada kan yang misalnya kayak yang tadi contoh Pepsodent ada yang 190 gram atau mungkin ada yang 50 gram, yang mini, yang kecil.
atau mungkin kecap manis. Kecap manis ada yang di botol, ada yang di saset. Blue Band ada yang di saset, ada juga yang di bentuk bulatnya itu, apa sih itu? Yang 250 gram, ada yang beratnya 250 gram, ada juga yang 125 gram. Itu sangat berbeda-beda. Ya, jadi itu sangat diperhitungkan juga nanti untuk diketahui mana yang paling sering dibeli oleh customer. Jadi ini tuh ternyata dia lebih menguntungkan kita karena bahan packagingnya murah dan dia sangat banyak dibeli oleh customer. Jadi customer lebih suka membeli Blue Band yang 125 gram misalnya. Ya, kayak gitu. Atau mungkin Indofood yang kecap manis yang saset dibandingkan dengan yang botol, karena yang botol ternyata lebih mahal dan produksinya juga lebih susah, lebih ribet karena harus pakai botol. Sedangkan saset ya lebih murah mungkin. Jadi seperti itu. Nah, ini anatomy of product packaging. Jadi ada bermacam-macam hal yang bisa kamu masukkan di packaging dari produk kamu. Saya nggak bisa membaca dengan jelas. Di sini ada ingredients-nya, nutrition-nya, terus barcode-nya. Jadi kamu harus ada barcode pastinya ya. Country of origin, jadi informasi-informasi seperti itu. Volumenya berapa? Nutritional symbols-nya apa aja? Vegetarian symbols dan lain-lain. Jadi itu anatomy of product packaging kamu. Is it worth spending millions of pounds? Spending millions of rupees on product packaging? Yes. Jawabannya yes. Karena it conveys critical product information to buyers. Jadi ada information yang sangat penting, critical information yang perlu diketahui oleh buyers. Seperti ini. Jadi Head and Shoulders ini ada apa aja dia? Terbuat dari apa sih Head and Shoulders itu? Terus juga, putting a message on packaging costs significantly less than newspaper, TV, or internet advertising. Jadi, kamu mau mengiklankan produkmu itu, bisa langsung lewat packagingnya ini. Packaging yang keren itu ya kayak kamu mengiklankan produkmu. Itu sudah merupakan suatu advertising yang jauh lebih murah. Jadi kayak udah kamu produksi packagingnya, produksi produknya langsung dengan advertising di situ. Kalau kamu bikin packaging yang bagus. Visual elements of actual products. Jadi kayak di sini ada lemon, jeruk, dan di dalamnya berarti menggambarkan ini tuh terbuat dari jeruk alami, yang diperas alami, dan lain-lain. Visually appealing packaging can provoke impulse buying. Jadi kayak gini, kalau kita melihat, wow itu di sereal itu kayak enak banget ya, pengen coba deh. Kayak Coco Crunch itu kan kelihatan enak sekali kan kalau misalnya ditaruh di mangkok, terus ada susu, ada Coco Crunch-nya, akan mendorong customer, especially children, to buy the products. Not only children actually, me as well. Nah, 70% to 80% of all purchasing decisions are made inside the store. You realize how important is product appearance. Jadi sama kayak kalau misalnya kalian sering nonton MasterChef, pernah nonton MasterChef, pasti mereka sering mengomentari tentang itu kan, bagaimana plating, bagaimana kecantikan dari makanan-makanan itu yang dibikin oleh para chef itu di piring mereka. Itu karena itu appearance dari suatu produk itu, wujud penampilan dari suatu produk itu atau suatu makanan atau apapun itu akan mempengaruhi selera ataupun pembelian dari customer. Seperti yang di sini. Ini hasil penelitian. Jadi produk packaging itu sangat penting. Nah, packaging also gives personality to classic Coke, identifies its maker, Coca-Cola. Packaging sederhana tapi menaruh Coca-Cola di sini langsung bisa identify. And also it could serve as a sales promotional tool. Jadi ini di bundle gini, dijual sekalian. Jadi bisa dikasih, ini
beli 3 dapat 3 atau 6 gitu.